Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah dan kios di Kabupaten Dogiay dibakar sekelompok orang. Empat pengedar sabu-sabu di Manokwari diringkus polisi. Ratusan tenaga honorer berunjuk rasa meminta Pemprov segera terbitkan SK-PNS. Puluhan rumah dan kios di Dogiay Senin lalu dibakar orang tak dikenal. Hingga saat ini belum diketahui penyebabnya, namun yang pasti ratusan orang saat ini terpaksa mengungsi ke Koramil dan Mapolsek Dogiay. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, polisi saat ini masih mendalami motif pembakaran. Menurut Matius, ada 20 rumah yang dibakar di Kampung Ikebo, Kimipugi, dan Eki Madida. Polda Papua telah mengirim pejabat Polda dan 3 peleton Brimob untuk membantu pengamanan dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Ini akar persoalannya, kenapa sampai bisa terjadi pembakaran 2 hari berturut-turut ini. Ya mudah-mudahan sudah ada laporan awal, namun saya minta untuk didalami. Besok saya akan mengirim para pejabat utama untuk hadir di Dogiay untuk melihat secara langsung apa yang telah terjadi, baik dampak dari pembakaran itu, kerugian material maupun kerugian yang lainnya akan kita hitung dan mereka akan melaporkan untuk segera melakukan langkah-langkah tegas terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. Saya berharap tidak ada lagi pembakaran. Siapapun yang melakukan besok akan kita tangkap dan kita proses sesuai hukum. Ini bukti bahwa kami tidak main-main. Karena ada keselamatan harta benda orang lain juga yang harus dilindungi oleh Polri. Saya berharap supaya tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum negara Republik Indonesia. Kira-kira itu. Adakah indikasi terkait pembentukan Kodim dan Polres? Penolakan yang kemarin. Saya telah mendengar informasi terhadap itu, maka saya mengirim pejabat utama kita ke sana untuk menggali sebanyak mungkin informasi. Apabila ada terkaitan hal itu, tentunya akan kita dalami. Siapapun yang menyuruh terhadap kegiatan dan kejadian pembakaran ini akan kami proses secara hukum. 200 warga saat ini mengungsi di pos TNI Polri untuk mencari perlindungan. Situasi di Dogiay sudah aman, polisi ditempatkan di sejumlah ruas jalan untuk mengantisipasi pembakaran susulan. Hendra melaporkan dari Dogiay, Papua. Polisi menangkap seorang pemuda yang mengedarkan narkotika jenis ganja di Kepulauan Yapen Selasa kemarin. Dari penangkapan itu, polisi menyita 700 gram ganja siap edar. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi mengatakan, dari hasil penyelidikan, pelaku mendapatkan ganja dari Papua New Guinea. Ganja dibarter dengan 3 buah jerigen bensin. Setelah itu, pelaku langsung kembali ke Serui dengan menumpang kapal. Bersangkutan ini kita pantau mobile, pada saat itu kita berhasil tangkap. Memang berusaha untuk melarikan diri, tapi karena kita sudah surveillance ya, kita mengikuti tersangka ini untuk kita bisa pastikan titiknya, sehingga pada saat melakukan penangkapan yang bersangkutan tidak bisa berupaya melarikan diri. Nah, dari hasil proses yang kita periksa, ternyata tersangka ini teridentifikasi ya. Jadi dari profilnya setelah ditangkap kemudian kita cek lagi, ternyata pelaku ini adalah memang pelaku tindak pidana yang sudah pernah tahun lalu kita proses gitu. Ya, jadi tersangka ini di 2021
Nah, kita sudah pernah tangkap, sudah pernah kita proses di kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Empat pengedar sabu-sabu diringkus tim Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Papua Barat Senin lalu. Dua pelaku ditangkap di atas kapal Sabuk Nusantara yang berlabuh di dermaga Sorong. Usai menangkap dua orang, polisi bergerak cepat dan kembali menangkap dua orang lagi di kota Ternate dan kota Makassar. Polisi menyita dua bungkus sabu-sabu seberat 1,5 gram dan satu bungkus kecil seberat 0,78 gram. Di Res Narkoba Polda Papua Barat, Kombes Agustinus Indra Napitupulu mengatakan pelaku sudah lama diburu. Tim kami melakukan penangkapan terhadap dua orang penyalahguna yang berada di atas kapal Sabuk Nusantara di kota Sorong yang sedang bersandar berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan, didapati keterangan bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu itu mereka dapatkan dari seorang laki-laki yang berinisial AD yang berada di kota Makassar, yang dikirim melalui jalur kapal laut. Kemudian anggota tim kami berangkat ke Makassar dan melakukan penangkapan terhadap saudara AD di sekitar SPBU, tepatnya di depan Indomaret Talo. Dari tersangka AD didapatkan dua bungkus kedua paket barang yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari keterangan AD, dia mendapatkan barang tersebut dari seorang laki-laki yang berinisial RD. Kemudian juga dilakukan penangkapan beberapa jam kemudian di sekitar jalan Cumi-Cumi di Makassar. Dan dari tersangka RD kita mendapatkan satu bungkus atau satu paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket berwarna hitam yang tersangka gunakan pada saat itu. Dari keterangan saudara AD maupun RD yang kita tangkap di Makassar, bahwa barang tersebut mereka perjualbelikan dengan harga satu bungkus atau paket seharga Rp1.600.000. Dan dari keterangan saudara RD, dia mendapatkan barang tersebut dari seorang laki-laki yang berinisial B yang sampai saat ini masih DPO, belum kita lakukan. Polisi masih terus mengembangkan pengusutan dan masih mengejar tersangka lain yang merupakan kelompok pengedar sabu-sabu di Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan tenaga honorer berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua Barat Manokwari Selasa kemarin. Aspirasi disampaikan saat apel pagi berlangsung. 512 tenaga honorer di lingkungan Pemda itu meminta agar segera diangkat statusnya menjadi ASN. Penjabat Gubernur Paulus Waterpau langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia meminta para tenaga honorer tetap sabar dan berdoa. Ia berjanji akan membentuk tim kecil untuk membawa aspirasi ini ke kementerian terkait di Jakarta. Karena yang menentukan adalah kementerian terkait. Setelah Padang, kita ke Jakarta. Kita langsung menghadap ke menteri terkait. Bagaimana? Tenaga honorer ini sebelumnya dijanjikan menjadi ASN sejak tahun 2018, namun hingga kini SK pengangkatan dari kementerian tinggal janji. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat meminta 13 bupati dan 1 wali kota menggencarkan vaksinasi, terutama di daerah yang capaiannya masih rendah. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau saat melantik penjabat Gubernur Tambrau di gedung PKK, Kantor Gubernur Papua Barat Manokwari, Selasa kemarin.
Paulus meminta pimpinan daerah di kabupaten harus terus menggencarkan vaksinasi, menggandeng berbagai pihak yaitu TNI dan Polri. Menurut Paulus, vaksinasi sangat penting agar kekebalan kelompok tercipta, apalagi Presiden sudah melonggarkan kebijakan menggunakan masker di luar ruangan. Dari luar, virus yang berasal dari luar. Tetapi yang utama sebenarnya adalah vaksinasi. Vaksinasi itu bagaimana kita membentengi diri kita masing-masing. Jadi diri kita kalau sudah divaksin, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan itu akan lebih mampu untuk menghindari datangnya berbagai virus-virus penyakit. Karena nanti mohon titipan pesan saya kepada bersaudara, orang tua, anak-anak, adik-adik semua, mama dorang di Tangerang untuk ikut dalam vaksinasi. Silakan teman-teman pemerintah, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan teman-teman lain bantu teknisnya, mekanismenya, silakan diatur. Capaian vaksinasi di Papua Barat hingga 14 Mei mencapai 63% atau sudah 504.000 warga divaksin dari target 700.000 orang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satgas COVID-19 Kota Jayapura kembali mengingatkan warga tetap menerapkan prokes meskipun di tengah pelonggaran pemakaian masker. Dengan diperbolehkan tidak menggunakan masker di luar rumah, Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru, justru mengingatkan warga agar tidak lengah dan waspada. Satgas meminta warga menerapkan prokes terutama di ruangan tertutup dan transportasi umum. Khususnya bagi lansia dan penderita komorbid, Satgas meminta mereka wajib gunakan masker. Begitu juga warga yang mengalami gejala batuk pilek. Jadi mumpung ada di sini, sok silakan mangga diborong dah. Kajuru setawat, maksudnya yang suka merokok ya, silakan. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, mohon dengan hormat bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan roda 4 Selain itu, Satgas Kota terus menggalakkan vaksinasi secara masif, baik itu vaksin pertama, kedua, ataupun booster. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Manokwari mulai mengaktifkan 2 pos jaga yang berada di lampu merah Makalo dan lampu merah Haji Bau, Wosi, Manokwari. Kasat Lantas Ibtu Subhan Ohoimas mengatakan kedua pos ini akan bertugas memantau lalu lintas di Manokwari yang saat ini sudah terpantau normal setelah operasi Pekat Mansinam 2022. Satu, kecepatan kita untuk mendatangi suatu tempat yang menjadi atensi daripada masyarakat bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, pemantauan untuk situasi arus lalu lintas di lapangan jauh lebih maksimal. Dengan harapan kehadiran petugas ini nantinya kita bisa menekan pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya kami berharap kecelakaan lalu lintas yang memang belakangan ini cukup meningkat bisa kita tekan sehingga tidak ada lagi korban jiwa di lapangan. Untuk penempatan personil berapa? Untuk setiap harinya akan ada 6 personil di setiap pos, nanti ditambah penguatan penebalan khususnya pada sore hari. Apabila staf kami nanti selesai kegiatan rutin di kantor nanti akan masuk ke insert di pos sampai dengan dari pagi sampai dengan sore hari yaitu jam 18.00 dan nanti dilanjutkan petugas yang akan melaksanakan kegiatan pengaturan di malam hari. Antisipasi balap liar nanti malam minggu untuk kegiatan balap liar masih tetap kita melaksanakan kegiatan Saraba Manis sesuai dengan program dari Bapak Kapolres Manokwari. Ini kita maksimalkan dalam hal mengantisipasi aktivitas balapan liar dan dalam bentuk himbauan dan ajakan untuk setiap komunitas, kemudian pengendara ini tidak terlibat dalam aktivitas balapan liar yang nantinya selain merugikan daripada pengendara, tentu merugikan daripada masyarakat pengendara lainnya. Berarti aktivitas balap liar sudah mulai berkurang? Sudah mulai berkurang, namun tetap ada 1-2 karena sekali lagi pengendara-pengendara ini memantau daripada keberadaan petugas. Yang sebenarnya ini tidak boleh, bahwa
budaya tertib lalu lintas itu harus hadir dari setiap pribadi masing-masing sehingga ujungnya itu adalah zero accident sebenarnya. Satlantas Polres Manokwari juga akan mengaktifkan kembali petugas dari pagi hingga malam di kedua pos yang memang sebelumnya sudah ada. Tentu dengan kehadiran kedua pos ini diharapkan bisa menekan kasus kecelakaan serta balap liar di seputaran Jalan Trikora Wosi yang kerap terjadi setiap malam minggu. Sementara itu, pasca operasi ketupat Mansinam 2022, situasi di Manokwari terpantau aman. Khususnya Manokwari dalam keadaan aman dan kondusif, karena di mana pada operasi ketupat polisi melaksanakan operasi di sesuai tempat titik-titik untuk operasi ketupat, yaitu seperti diantaranya salah satu contohnya yang ada di Sinar Suri. Nah di situ sehingga masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif menjadi apa namanya? Aman ya, ya menjadi aman, kondusif. Kondusif ya kawannya. Tidak ada hal-hal yang menonjol sama. Untuk hal-hal menonjol selama operasi ketupat belum ada yang hal-hal yang menonjol. Belum ada kawannya. Yang pertama pada masyarakat khususnya Kabupaten Manokwari untuk selalu tetap waspada, ya. Terus apabila meninggalkan kendaraan bermotor itu harap dikunci ganda. Jangan sampai kunci tertinggal di motor sehingga membuat enak pelaku kejahatan untuk mengambil kendaraan milik masyarakat. Operasi ketupat juga Polres Manokwari melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan dan juga patroli di pusat keramaian sehingga mengecilkan untuk niat dari pelaku kejahatan. Nah, di mana untuk kasus-kasus yang menonjol di wilayah Manokwari selama operasi ketupat belum ada. Hanya ya kasus-kasus yang seperti curanmor. Polisi juga akan terus gencar berpatroli di pusat keramaian untuk antisipasi kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sarana pendukung pabrik es mulai dibangun di distrik Sausapor dan Morait di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Wilayah laut Kabupaten Tambrau mencakup 2.700 km persegi, sehingga tidak heran memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan. Dengan potensi kekayaan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menetapkan kabupaten tersebut sebagai kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu pertama di Papua Barat. Untuk itu, pemerintah daerah akan menggandeng pihak swasta membangun infrastruktur pendukung yang modern. Ketiga infrastruktur tersebut akan dibangun di distrik Sausapur dan Morait. Proses pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama, dan proses pembangunan memakan waktu selama 6 bulan. Infrastruktur pendukung diharapkan dapat mendatangkan investor sehingga potensi perikanan di Kabupaten Tambrau nantinya dapat diekspor keluar daerah, bahkan mancanegara. Gabriel Asem, mantan Bupati Tambrau, mengatakan pembangunan sejumlah sarana pendukung dalam memajukan potensi perikanan di Kabupaten Tambrau semoga dapat mendorong kemajuan potensi perikanan. Pembangunan pabrik ini kan akan memudahkan nelayan, karena tadi pabrik es dibangun. Terus cool store, ABF ya, Fisher Fishing, itu dibangun itu berarti ikan tidak dibawa ke Sorong sana karena memang ada esnya di sini. Jadi nelayan tinggal siapa saja tinggal datang membeli es lalu kebutuhan dia di laut. Gitu. Ini potensi tuna ya, tuna ini yellowfin dan bluefin di sini. Lalu juga ikan-ikan yang lain, ya ikan dasar, kakap, kerapu, dan pelagis ya yang lain. Yang memang banyak di sini.
Pembangunan sarana pendukung perikanan mendapat dukungan dari masyarakat asli dengan memberikan lahan pembangunan seluas 0,5 hektar. Masyarakat berharap keberadaan infrastruktur perikanan dapat berkontribusi positif dan memajukan daerah mereka. Disilakan secara sukarela dan itu membantu pemerintah dalam program pembangunan yang ada di wilayah kami, khususnya distrik Sasua. Bisa ke depan bisa ada kemajuan untuk masyarakat yang ada di khususnya di distrik Sasua. Kabupaten Tambrau resmi dipimpin penjabat bupati yaitu Engelbertus Gabriel Kocu yang akan menjabat selama 2 tahun ke depan untuk menjalankan roda pemerintahan. Topan melaporkan dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Kampung Nawaripi Timika kembali membuat kejutan dengan membudidayakan ikan air tawar. Kegiatan ini merupakan salah satu program desa dengan menggunakan anggaran dana desa atau ADD. Budidaya ikan air tawar ini juga melibatkan Dinas Perikanan untuk membudidayakan ikan air tawar jenis nila dan ikan mujair. 4 kolam lagi tambah untuk kolam pemancingan dan kolam pemeliharaan. Jadi bulan Agustus itu sudah bisa warga Timika bisa datang mancing-mancing dan lihat-lihat. Bulan perkenalan itu bulan Agustus itu ini sudah bisa digunakan untuk tempat rekreasi. Jadi saya mohon dukungan dari Pemda dalam hal ini dinas-dinas terkait supaya mendukung kami juga karena dana desa Nawaripi tidak terlalu besar, ini kami pakai ADD, jadi perlu sekali suntikan dana dari APBD Kabupaten Mimika. Luki Wokas, Kepala Bidang Perikanan Mimika mengatakan warga setiap kampung Nawaripi telah memiliki program budidaya ikan air tawar. Dinas Perikanan akan tetap melakukan pendampingan agar pengembangan budidaya ikan di kampung Nawaripi terus meningkat. Kami di Dinas Perikanan saja sangat apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kampung dan jajarannya sehingga mau mengembangkan perikanan budidaya ini ke depan. Apa yang kita lihat pada hari ini memang masih kecil. Mungkin awal kita melihat seperti belum kelihatan Pak ya kampung. Namun tadi disampaikan bahwa ke depan ini akan dikembangkan lebih luas lagi. Bahkan di belakang ada danau besar dibuat dan itu kita sama-sama dukung sehingga apa yang dilakukan oleh kampung ini bisa menjadi satu percontohan bagi kampung yang lain. Mungkin dari kampung-kampung di Kabupaten Mimika inilah kampung yang pertama Pak yang betul-betul mendorong perikanan budidaya. Membuka kolam sebagai awal yang menjadi satu contoh, menjadi satu inisiatif dari kampung untuk mengembangkan perikanan budidaya di Kabupaten Mimika ini. Dan kita lihat bahwa yang dikembangkan saat ini adalah ikan nila. Di Kabupaten Mimika ini komunitas nila sangat diminati. Kampung Nawaripi baru membudidayakan ikan air tawar di 2 kolam seluas 50 meter. Kepala kampung juga akan merekrut pemuda untuk dipekerjakan membudidayakan ikan air tawar dan mendidik mereka membudidayakan ikan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.